Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Yes, Super Friends, welcome back to Super Stream. Bersemangat sekali malam ini ya, luar biasa. Oke, Super Stream ya, Super Stream tuh, Super Friends ya, kita balik lagi di Super Stream. Ini dimana ruang buat kalian ya, anak muda yang energik, yang suka tantangan. Di masa pandemi ini kamu tetap bisa silaturahmi. Udah gitu bisa dapetin informasi, edukasi, dan juga kita bakal seru-seruan ya. Dan jangan lupa tonton terus ya sampai akhir karena kita punya kuis ya. Kuisnya tetap sambung kata, tapi untuk saat ini sambung katanya adalah nanti kita bakal kasih clue ya. 3 clue, udah gitu kamu tebak ya. Jadi sebuah kata lagi. Oke, paham ya? Ini untuk 5 orang. 3 orang jawab tercepat di komen. Nanti kita bakal kasih reward atau super gift. 2 orang itu kita akan ambil secara random ya. Dan hari ini selain kita punya guest star, kita juga punya mystery guest. Dan kita juga bakal ngobrol lagi sama pembina dari Super Friends. Karena kita bakal ngobrolin nih ya Super Friends, khususnya Super Friends BDB ini selama masa pandemi dan kedepannya kita bakal ngapain. Ini yang harus kamu tahu ya. Jadi mulai saat ini kamu share ya konten kita ya. Hari ini kita lagi live. Kamu share aja ke teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, siapapun ya. Karena sekali lagi kita bakal seru-seruan. Dan untuk malam hari ini, seperti yang lo tahu, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang penggebuk drum kawakan ya. Band metal asal dari kota Bandung, tepatnya dari Ujung Berung. Dan salah satunya dia ini bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah metal dunia. Langsung aja Super Friends, please welcome Abah Andres. Kenapa jadi kluk? Jadi kluk sih gak japati wae. Bah, ini wajib. Ya. Kalau guest star kita di setiap acara Super Stream itu harus nanti misalnya nih Prima ngomongin ya Super Friends, welcome back to Super Stream. Nanti Abah dengan guys sendiri bilang hoi 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 hoi. Oke. Siap. Kita lihat anak metal ya dikasih tantangan seperti apa. Yes, Super Friends, welcome back to Super Stream. Guys, tepuk tangan guys. Padahal lain vokalisnya. Lain vokalis, Abah Andris. Ya. Gimana kabarnya? Baik dong. Alhamdulillah. Abah juga ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Kalau aku nggak usah ditanya, Bah. Karena Kalau orang nanya, kamu tuh pasti, Prim, gimana kabarnya? Insya Allah selalu prima. Oh iya. Prima sesuai nama. Iya, pria milik bersama. Bahaya. Ini yang jadi Ya, penasaran. Gimana? Abah, sejak kapan kasih nama Abah? Sejak Abah. Waduh, ini salah satu pertanyaan yang emang jarang ditanyakan. Jadi awal ceritanya nama Abah itu dulu di Ujung Berung. Jadi emang saya asli Ujung Berung ya. Oke. Tongkrongan anak-anak ya teman-teman dulu, teman-teman sekampung lah yang sama menyukai musik. Kebetulan di tongkrongannya itu dekat rumah saya. Nah kebetulan emang tongkrongan itu emang pinggir jalan gang lah gitu Ya. jalan gang, jadi emang sering dilewatin banyak orang. Nah termasuk bapak saya.
Jadi setiap bapak saya lewat, saya bilang abah gitu. Karena Abah. manggilnya tuh abah ke orang tua. Ya, saya manggil ke bapak itu Oke. abah. Jadi bukan bapak, tapi abah. Hmm. Jadi dulu ada apa ya, bercandaan nama orang tua, panggilan orang tua itu di ini. Nah, Ini nggak? dalamin sampai sekarang. Sampai sekarang Nama orang masih tua masih yang bahan bercandaan. jadi bahan bercandaan. Jadi kalau misalkan teman-teman pada lagi bercanda, gitu, abah. Nah, dari situ sampai akhirnya setongkrongan itu manggil abah. Nah, dari situlah mulai saya berpikir dulu coba. ya udahlah, mereka udah nyamannya manggil saya abah. Ya. Nah, coba. Nggak kita ngantris lagi. Abah ya udahlah. Itu udah sih. Layak. Akhirnya alhamdulillah. Enggak enak, enggak enak. Gini. Sempat kejadian juga orang Zoom. tua. Ini dulu di tengah belum? Ya. Atasan dikit. Bapak waktu itu nerima. Benar. Nih, Ada teman nelpon. teman nelfon ke rumah. Nelpon ke rumah. Gini. Halo, assalamualaikum. Gini. Bisa bicara dengan abah? Kanan dikit. Yang angkat telepon itu kebetulan bapak saya. Gini. Bapak bilang ini. Gini. Iya betul, saya sendiri. Sorry, Dan. Hai, kolot gitu. Saya sama orang tua, beda. Enggak, maaf Pak, saya mau bicara sama abah. Iya, saya abah. Ini siapa? Saya temennya abah. Jadi apa? Abah bingung, akhirnya kebuka lah akhirnya. Sampai orang tuh ya bapak saya itu sampai akhirnya nanya ke saya gitu, setelah saya nerima telepon gitu. Kenapa manggilnya abah? Ya saya cerita sampai akhirnya ya udahlah, bapak saya bilang gini, ya udah bagus, ada yang nerusin katanya. Mudah-mudahan jadi rezeki, dan alhamdulillah nama abah ini bisa membawa rezeki, alhamdulillah ya sampai hari ini gitu. Jadi nggak hanya di lingkungan rumah, nggak hanya di lingkungan teman-teman saya di tongkrongan, sampai akhirnya nama abah ini menyebar ke mana-mana. Betul. Ke kota lain, Yes. bahkan ke Luar negeri. Taunya abah ya. Ya, taunya Emang abah. metal Indonesia udah tahu Abah Andris, bahkan Ya, luar negeri gitu. tahu Abah Andris. Jadi sejak kapan Abah Andris ini mulai jadi profesional sebagai seorang drummer metal? Sebenarnya awalnya lumayan sih, sekitar kalau dibilang profesionalnya kurang lebih 96 97 udah mulai benar-benar pengen. Jadi dulu awalnya saya setelah keluar SMA, ya, setelah keluar SMA tuh orang tua mana lah yang pengen anaknya, ya pasti semua orang tua gitu pengen anaknya Kerja kantoran. kuliah. Kuliah Kuliah di Taman Sari. Pada era itu ya. Tapi saya nggak tahu, saya berpikir gini, kalau misalkan saya kuliah dan emang saya nggak ke situ, saya nggak mau kuliah gitu. Yeah. Nggak tahu, waktu itu saya pengen bermusik, walaupun saya belum bisa mainin alat musik. Nah sampai akhirnya begitu keluar, orang tua bilang gini, terserahlah kalau misalkan kamu nggak mau diatur oleh orang tua. Akhirnya ya salah satu pilihan saya harus keluar dari rumah. Wah gila. Jadi saya harus keluar dari Homeless rumah. dong? Homeless. Dan waktu itu orang tua saya bilang begini, lo mau jadi pemusik, lo mau jadi apapun, terserah kamu. Gitu. Intinya asal tanggung jawab atas apa yang kamu pilih. Yes. Jangan nanti ada apa-apa ke orang tua lagi. Betul. Gitu. Nah, hanya bekal itu yang ada di pikiran saya. Ya. Saya membawa baju secukupnya, tas, dan saya keluar dari rumah, tapi tetap pamit dan lain-lain, doakan gitu, saya keluar dari rumah, dan saya nge-homeless itu sekitar 7 tahun. Oh gokil. Oke. Ini untuk Super Friends, kita bakal lanjutin lagi gimana ceritanya seorang abah menjadi seorang homeless selama 7 tahun ya. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu untuk clue yang pertama ya. Untuk clue yang pertama, sambung kata
ini adalah panas. Oke. Clue yang pertama adalah panas. Nah, ini Super Friends pasti penasaran. Seorang Abah Andries ditantang oleh bapaknya, lu mau jadi apapun silakan, lu harus tanggung jawab. Nah, kita bakal lihat pertanggungjawaban seorang Abah Andries menjadi seorang drummer yang udah bisa dibilang udah bukan di Indonesia lagi taunya ya. Orang-orang dunia juga metalhead pasti tahu. Untuk itu Super Friends, kita bakal lihat langsung performance dari Abah Andries. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Abah Andre. Ah, gila, bacain komennya aja tuh yang di rumah pada manggut-manggut loh. Gini-gini ya. Angguk-angguk, gila gokil emang. Tapi bener, ngomong-ngomong panas. Klub pertama kita ya di Panas. kuis sambung kata tuh panas. Wow. Wih, Lumayan. gokil. Bah, masih tetap prima, Bah. Sesuai tadi ya, sesuai nama. Nama hostnya. Abah. Abah itu artinya prima. Bah, kita lanjutin lagi. Oke. 7 tahun homeless. 7 tahun homeless. Terus Jadi, ngapain aja 7 tahun dan band pertama Abah Andris itu apa? oke, 7 tahun saya hidup di jalan. Jadi saya dulu tidur di pelataran toko Oke. di daerah Ujung Berung. Itu selama bertahun-tahun. Jadi emang saya nggak mau pulang ke rumah sebelum. Saya selalu ingat pesan bapak saya, tanggung jawab apa yang kamu pilih. Gitu. Jadi sampai akhirnya saya ya makan seadanya di jalan bersama teman-teman, di situ berbagi dan lain-lain. Tapi ya kita tidak pernah meminta-minta ke orang dan lain-lain. Kita seadanya, kita mau makan, ada uang barengan, Ya. makan bareng gitu. Sampai akhirnya proses 7 tahun hidup di jalan. Jadi itu Studio saja Palapa. ya, itu berawal dari situ. Studio Palapa. Woi, ini. Nah, ini legend Studio Palapa, Studio legend Palapa. juga ya, itu berawal dari situ. Cuman itu studio jam 8 itu udah tutup. Jam 8 malam udah Jam tutup. 8 malam waktu itu udah tutup. Karena kalau kita pengen tidur di studio, ya kita harus sebelum jam 8 kita harus udah masuk studio Ya. semua. Cuman waktu itu teman-teman kan masih pengen nongkrong dan lain-lain. Nah. Akhirnya ya itulah tidur di jalan gitu di pelataran toko gitu. Ya. Sampai waktu itu band pertama saya namanya Three Side of Death. Sekitar ada keluar demo 5 lagu itu tahun 94. Gokil. 94 juga 95 saya bergabung dengan Naked Truth dan menelurkan satu album namanya titel albumnya Mind Disorder. Yes. Dengan bersamaan juga 95 saya bikin band bersama Dinan, Sule dan ya teman lainnya bikin Sonic Torment, dan Sonic Torment pada waktu itu rilis. Kita rilis sendiri dan kita bagi-bagi ke teman-teman komunitas yang ada di Kota Bandung. Kita bagi-bagi dan alhamdulillah kita masuk majalah itu 96 masuk majalah, waktu itu majalah apa ya saya lupa Ripple. lagi. Bukan, majalah Indonesia, maksudnya Bobo. bukan Bobo. Apa ya saya lupa lagi. Waktu itu majalah Hai. Oh, serius, Bah? Serius Gokil. masuk majalah Hai, dan kemudian 96 juga saya dari 95 itu dengan proses si Sonic Torment saya juga gabung menemani Burger Kill dari awal terbentuk, menemani pembuatan lagu untuk album pertama 2 sisi. Ya. Saya sering ikut briefing karena pada waktu itu Kimung sebagai basisnya sering bolos pada waktu itu. Jadi saya sering menggantikan, saya sering ikut briefing, ikut latihan juga, bahkan manggung bersama Burger Kill. Emang saya drummer, cuman Nah. saya bisa main gitar lah. Nah akhirnya ya karena sering bareng sama Burger Kill ngebantuin, pas begitu Kimung keluar dari Burger Kill, Bertepatan BK tuh kalau nggak salah direkrut sama major label. ya sebelumnya sebelumnya jadi saya ada proses pembuatan lagu di album Berkarat. Itu udah saya yang main bass. Nah album Berkarat ini kebetulan tapi saya masih sebagai additional. Nah, kebetulan 2002 Burger Kill sign kontrak dengan major label dengan Sony Music pada waktu itu, masih Sony Music, belum merger dengan BMG, Sony Music. Nah di situ harus ditetapkan ini
edisional atau personil tetap. Ya. Kalau edisional ya ini tidak ada royalti. Betul. Jadi terpaksa pas berbarengan dengan Sony, akhirnya saya memutuskan untuk menetap di Burger Kill. Tapi saya ada band lain di selain Burger Kill. Saya bersama Forgotten juga 4 album, terus dengan Disinfected 2 album, Sacrilegious 1 album, dan masih ada lagi yang lainnya. Wah, panjang. Gitu. Tapi sekarang akhirnya bermuara di Nektura. Ya, Nektura. Dan pada saat itu kejayaan Abah Andris pernah bergabung dengan Burger Kill adalah waktu itu di tahun 2013 Ya. bersama dengan Jarum Super, Rock Adventure. yes. 2013 keliling. 2013 keliling Indonesia. Wah, gokil, guys, my friends. Dan ya. alhamdulillah selain itu juga di tahun saya lupa lagi 2000 berapa saya dikontrak oleh perusahaan Menel Simbal, perusahaan simbal Jerman. Wah, gokil. Saya dikontrak sebagai Brand ambassador. brand ambassador, endorse selama 8 tahun berarti saya jalan. Gokil. Selain itu ya bersama Burger Kill sepak terjangnya saya ikut membawa Burger Kill ke Australia Soundwave 2009. Kemudian 2010-nya Australia lagi ke Perth itu Big Day Out, dan selain itu ya negara lain Malaysia, Singapura, dan terakhir 2015 ke Eropa, Jerman dan Inggris. Dan kalau nggak salah 2013 tuh barengan sama Rock Adventure juga dapat penghargaan dari majalah Metal Hammer ya, Yes, sebagai ya, Metal betul. as Fuck Yes, 2013. Ya. Friends, gokil, prestasinya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Abah Andris. Ngeri. Alhamdulillah. Sekarang di Nektura ya, Sekarang di Nektura. aktif. Masih kebetulan baru rilis album bertepatan dengan pandemi corona. Lu harus cobain di Spotify. Oh, udah ada. Belum, karena sebenarnya masih banyak teman-teman yang meminta untuk membagikan di Spotify dan lain-lainnya di digital. Cuman saya bersama teman-teman di Nektura masih tetap mempertahankan kita belum bisa membagikan di Platform digital. karena rilisan fisik itu adalah salah satu ya kita mengeluarkan ngerilis CD ya. Karena itu salah satu kita kita nggak cari keuntungan atau bisa bikin kaya dari situ gitu. Tapi rilisan fisik itu adalah salah satu harta yang bisa menyambung si musisi atau si band untuk terus berjalan, Betul. berkarya gitu. Jadi kita masih mempertahankan sampai rilisan fisik ini habis atau sudah tinggal separohnya, baru kita membagikan di platform digital. Oke ya. Nah, di tahun 2013 itu kan biasanya kalau 13 itu disebutnya angka sial, tapi bagi seorang Abah Andris itu sebuah pencapaian, tahun pencapaian. Sekali lagi barengan sama Jarum Super, Rock Adventure, keliling Indonesia. Kurang lebih sekitar 30 berapa kota tuh? 32 kota. Betul, 32 kota. 32 kota. Masih ingat? Masih ingat. Satu bis. Satu bis. Speed the Venom. Speed the Venom. Terus 2013 juga mendapat penghargaan sebagai Metal as Fuck dari Metal sebuah as Fuck. majalah metal legend ya. Kemudian 2013 kalau nggak salah Abah tuh ngeluarin clothing-nya sendiri kan? Ya, betul. 2013 saya bikin CFH. Yes. CFH, Cowboy from Hell. Kebetulan sampai sekarang berjalan itu. Nah, di tahun yang sama juga alhamdulillah saya dapat penghargaan dari dulu masih ada Rolling Stone ya. Oh iya, majalah Rolling Stone. Saya menduduki angka kelima sebagai jadi drummer terbaik Indonesia. Gokil. Alhamdulillah. Nah, Amin. Super Friends ya, penasaran seperti apa lagi suguhan yang akan ditampilkan oleh Abah Andris? Langsung aja, ini dia Abah Andris. Audio Jungle.
Abah Andres. Tring dulu dong. Oh iya, iya benar-benar kita drink dulu ya. Kopinya. Kavino ya. Ini yang iklannya tuh Iqbal Ramadan, diminumnya sama Prima Ramadan. Maksa. Bah, tadi ada yang komen nih, Bah. Apa tuh? Abah, pukul sekeras-kerasnya, Bah, drumnya. Jangan sampai kalah sama kehidupan yang begitu keras ini, Bah. Karunya. Bener, kerasnya. Bah, kita lanjutin lagi, Bah. Oke, siap. Yang Cowboy From Hell. Itu kepikiran dari mana? Abah Andris, seorang drummer, anak metal, tiba-tiba ngeluarin bisa dibilang apa ya? Clothingan ya? Brand ya? Ya, jadi emang dulu sebelum emang saya bikin brand si CFH itu, kebetulan saya dengan teman berbisnis sablonan. Oke. Saya dengan teman buka tempat sablon, kemudian saya juga buka jahitan tuh konveksi. Nah, jadi sebelum itu saya hanya nerima order dari orang, terus iseng-iseng desain sendiri dan akhirnya jadilah ya kaos artikel pertama, dan kemudian ya akhirnya kata teman-teman ya udah Bah, coba perbanyak aja gitu. Ternyata saya posting banyak yang mau, ya udah akhirnya jalan. Oke. Nih buat para super friends ya, siapa yang udah punya artikel dari Cowboy From Hell 2013 silahkan komen ya. Dan jangan lupa untuk clue yang kedua itu adalah menyalakan. Ya, yang clue yang pertama itu panas, yang kedua menyalakan. Nih Bah, kita juga punya teman lagi nih Bah dari Super Friends BDB. Dia itu juga salah satu seorang entrepreneur kayak Abah. Kalau Abah kan waktu itu berarti bisa dibilang melihat peluang ya. Karena Abah tuh seorang yang bisa dibilang udah jadi sosok di skema musik metal. Kemudian nyoba ngeluarin artikel, ternyata direspon. Alhamdulillah. Itu ngeliat peluang. Itu seorang jiwa entrepreneur tuh seperti itu ya, ngeliat peluang. Nah di Super Friends BDB Bah, kita punya salah satu orang perempuan, dia juga seorang entrepreneur. Ini gokil, punya studio musik. Mantap. Kita langsung aja sambut Sabrina. Halo. Set, dipakai headphones-nya. Sabrina Susan. Hai, apa kabar kamu? Alhamdulillah. Sabrina Susan ini adalah seorang Super Friends BDB dari chapter Raja Mandala. Yes. Jadi Super Friends BDB itu ya, Bandung Barat punya 10 chapter. Mulai dari chapter Cimahi Utara, Cimahi Tengah, Cimahi Selatan, Lembang, Cisarua, Padalarang, Cipeundeuy, Raja Mandala, Batu Jajar dan Cililin ya. Buat Super Friends ya, komen kamu dari chapter mana, oke? Nah, ini mau tanya dulu nih buat Sabrina. Sabrina kan juga seorang Super Friend, juga seorang entrepreneur. Lebih tepatnya mungkin ngelanjutin ya, ngelanjutin studio musik. Sejak kapan kamu nerusin studio musik itu? Aku nerusin bisnis studio musik dari tahun 2017. 2017. Berarti sebelumnya papa kamu? Iya, papa aku. Papa atau papi? Papa. Oh, papa. Papa kamu seorang ini ya? Gitaris ya? Iya, kok tahu. Soalnya kamu menggenjrengkan hati. Apa? Studionya di mana? Di Raja Mandala juga? Iya, di Raja Mandala, di pertengahan antara kota Cianjur sebelum kota Cianjur, seudah Padalarang. Pertengahannya. Kamu suka yang tengah-tengah ya? Ketawa. Sabrina, kenapa kamu mau nerusin studio musik? Karena dari awal nih ya, dari awal kan papa tuh mulai bisnis studio musik. Dikelola, dikontrolnya sama kakak aku dulu. Dulu dari tahun 2000 atau 99 pas pertama itu dikontrol sama kakak aku yang megang, dan dipindah tanganin jadi ke aku tuh.
tahun 2017. Awalnya sih ya karena nerusin aja sih Kan bisnis nerusin keluarga aja. ya. Tapi kamu sekarang udah enjoy. Enjoy banget. Itu kan studio musik tuh identik yang latihan tuh kan cowok-cowok. Ya. Kamu ngerasa risih gak sih? Kan biasanya nih anak band datang ke studio tiba-tiba ternyata yang jaganya teteh-teteh. Oh. Kalau misalkan risih enggak sih, asal kitanya dari diri kitanya aja sih. Harus bisa jaga diri juga. Betul. Terus gimana kita respon ke orang lain atau kita respon orang lain ke kita Ya. juga harus diiringi dengan apa ya? Respon yang baik juga Betul. gitu. Jadi ya kedepannya biar gak ada lah yang kayak gitu-gitu. Ya, gitu. yang macem-macem yang gitu ya. macem-macem. Yang iseng mah ada aja ya lah ya. Ya SMA. Iya. Kalau ngetrak mah ada mah. Ini juga salah satu mungkin mental kamu kebentuk karena ikut di Super Friends BDB ya. Itu salah Karena udah satunya. terbiasa di lingkungan bisa dibilang cowok-cowok juga, cewek juga ada ya. Di situ kamu mentalnya kebentuk di Super Friends BDB. Salah satunya di Super Friends. Kenapa kamu ikutan Super Friends BDB ini? Awal tahu Super Friends itu dari kakak aku. Kakak aku, juga iya. seorang Super Friends? Iya dulu udah lama banget. Oh. Terus aku sempat nanya Super Friends itu apa? Heeh. Kayak komunitas. Kalau kamu suka musik, atau Suka kayak tantangan, suka event-event, bola. bola kayak gitu, kayak lebih menyalurkan hobi kamu. Ya. Itu Kegiatan kayak, positif lah ya. Kegiatan positif. Kayak komunitas yang baik lah. Ya. Oh jadi agak tertarik sih ya, terus seru juga gitu kayaknya, ya udah pengen nyoba ikutan deh gitu, seru, Dan akhirnya seru, beneran seru. beneran seru, jadi kenal banyak orang dari Super Friends itu. Cinlok nggak? Cinlok nggak ya, alhamdulillah. Katanya kamu juga seorang ini ya, drummer ya? Iya sih, Ah, dulu punya band ya? dulu sempet band-bandan waktu SMA. Apa Blue Band? Kan band buat masak. Tapi sekarang masih jadi seorang drummer? Enggak sih, Enggak? jarang-jarang gitu. Jarang. Tapi kalau studio lagi kosong, kamu gebuk-gebuk Iyalah pasti. drum juga, ya? Buat latihan-latihan. Buat latihan. Nah, sekarang kan kamu kebayang gak sih bisa dibilang kamu tuh seorang entrepreneur. Punya predikat seorang entrepreneur tuh ngerasa beban gak? Ada sih sedikit gitu. Kalau misalkan usahanya atau bisnisnya agak down atau turun, wah gimana nih nyampein ke orang tuanya? Pasti kan harus ada gimana nih caranya nih buat naikin lagi Betul, atau betul. ngeramein lagi Iya, iya, gitu. iya, iya. Ada sih beban. Nah, Bah, ini kalau ngomongin entrepreneur nih, Bah, kan masih belia, udah punya tanggung jawab besar. Keren Abah kan Cowboy From Hell dari tahun 2013, pasti ada pasang surutnya. Ya. Nah, mungkin bisa kasih tahu nggak ke teman-teman Super Friends di sini, kalau lagi turun nih, apa yang harus dilakukan seorang entrepreneur? Kalau lagi turun jangan naik lagi. Hah? Iya. Itu kan melawan. Ya, Gak boleh naik lagi? nggak boleh kalau lagi turun. Jadi jadi maksudnya ikutin arus aja dulu. Oke. Ikutin arus, karena di dalam bisnis itu gampang-gampang susah sih sebenarnya. Kadang-kadang Ya. banyak orang yang berpikiran, oh bisnis ini pengalaman, saya juga bisa lah, Ya, gitu kan. ya. Cuman ikut-ikutan doang, terus pengalaman belum ada, akhirnya banyak orang akhirnya gulung tikar lah gitu ya. Betul. Ya. Karena saking kepedean. Saking kepedean. Jadi sebenarnya kita nggak bisa melawan arus yang ada gitu. Jadi yang selama saya jalanin di CFH dulu, begitu turun kita lihat ke sekitar kita, bisnisan lain di Iya. brand-brand lain kita. Oh seperti ini. Nah kita ikutin dulu arusnya mau kemana nih, karena dalam bisnis ya itulah pasti ada pasang surutnya ya. Yeah. Gitu. Begitu pasang kita pun harus siap dengan kondisinya. Ya. Segala macam kondisinya pasti tidak akan selamanya di atas, pasti akan kita turun lagi. Nah untuk naikinnya seperti apa ya kita ikutin, kita cari Peluang-peluang lagi. peluang, ramuan-ramuan yang bisa bikin si brand ini bisa naik lagi. Karena bisnis tuh bisa dibilang tren juga
ya. Betul. Kayak clothing Abah kalau lagi naik sama kayak studio musik. Kalau lagi rame-rame nih. Rame. Biasanya rame kan studio musik menjelang Agustus. Ya. Yo, itu pasti. Kan? Menjelang Pasti. Agustus dan Sebenarnya kalau bulan menjelang- Ramadan. Bener. Tuh. Kalau menjelang Agustus mah emang rame. Kalau kayak di saya sih di brand di clothing menjelang Lebaran itu. Itu pasti rame ya. Pasti rame itu. Karena kadang-kadang orang nggak tahu brandnya ini apa, kadang-kadang Yeah. pas begitu ngelihat oh ya udah beli gitu. Karena saking ya itu kebutuhan dan mungkin lagi banyak duit. Apalagi kalau price-nya gitu ya, harganya tuh Biasanya aduh kan seksi kalau di- gitu ya, nah, diskonnya Kalau di gede. Lebaran itu biasanya di bulan puasa itu diskon gede banget. Ah, aduh. Wah, lagi ngomongin diskon, turun harga, turun foto. Ya udah, friends, kita bakal rehat dulu ya. Kita bakal benerin dulu nih foto yang belakang. Ada yang mau ikutan katanya. Tapi nanti kita bakal gabung lagi sama satu orang. Ini sama salah satu pembina Super Friends. Udah gitu, gua mau nyebutin satu clue lagi. Kalau tadi kan udah panas, menyalakan, dan clue yang sekarang itu adalah Super Fine Cloth. Nah, lu Super harus Fine Cloth. jawab tuh ya. Yang paling cepat jawab di komen. 3 orang tercepat kita bakal kasih super gift. 2 orang kita bakal kasih random. Oke? Mantap. Kita minum dulu ya. 1 menit. Tungguin aja 1 menit. ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, Super Friends, balik lagi di Super Stream. Bocor ini satu gestar kita ya. Iya. Oh ya, kita bakal mengundang Iya deh. seorang. Disebut bocor? Iya deh. Jawaban. Kita bakal mengundang seorang pembina dari Super Friends BDB. Kita langsung sambut aja. Ini dia, ada Om Rifa. Gua mah manggilnya Om. Selamat. Halo. Harus pakai dong. Ini untuk Om Rival nih. Selamat datang di Super Stream. Om, apa kabar Om? Aduh, baik. Alhamdulillah baik. Sampai saat ini masih baik. Om, boleh deketin mic-nya Om. Oh iya, oke. Nah, kita ngobrolnya dari mana nih? Sekarang kan Super Friends BDB ini udah punya program nih, Super Stream, di saat pandemi seperti ini. Wah. Ini kedepannya mau apa lagi nih kita nih? Kita banyak sih sebetulnya. Ah. Apalagi sekarang kan udah mulai berubah nih ya. Kita nggak bisa kumpul-kumpul bareng. Yes. Namanya ini. Kita tuh bakalan ngebanyakin tuh di si digitalnya. Ya at least walaupun kita nggak bisa kumpul-kumpul, tapi secara virtual kita bisa ketemu kayak gitu. Nah buat yang bentar lagi nih, Super Friend mau ulang tahun di bulan ini. Iya bulan Juni ya. Mantap. Tuh. Tanggalnya tuh belasan. Lu Super Friends harus jawab kapan ulang tahun Super Friends BDB ya. Terus mau bikin apa nih kita? Kita tuh bakalan ngadain yang namanya tuh, nah kita mau ulang tahun yang ketiga, tapi kita belum punya logonya. Nah, makanya nih teman-teman Super Friend yang pada kreatif semuanya, please deh bantuin kita buat nge-create logo anniversary kita yang ketiga. Nah, tapi bukan logo doang. Jadi harus sama. Nah, setelah logo kan biasanya pada ngucapin tuh. Nah, mumpung lagi banyak platform-platform yang kreatif, nah kalian juga harus bikin si video ucapan sekreatif mungkin. Ya. Nah, jadi kompetisinya tuh ada 2 kontesnya tuh. Satu bikin logo, satu lagi ucapan selamat buat Super Friend Bandung Barat. Yes, ya untuk di bulan Juni itu dia ya. Terus kedepannya nih kan sekarang kita ngedatangi Susah, seorang Abah Andris, selain pengebuk drum juga seorang entrepreneur.
Sabrina Susan, akrabnya disapa Susan ya kamu tuh ya? Sabrina. Oh Sabrina. Iya, Sabrina. Oh berarti salah nih si J Prima tuh. Si Raru. Katanya Susan. Kamu juga seorang entrepreneur. Nah si Super Friends BDB ini kan ternyata banyak juga loh sosok-sosok dari entrepreneur. Nih kita mau ngarahin ke entrepreneur juga nggak Super Friends BDB? Kita ada rencana ke situnya dan bukan rencana sih sebetulnya. Udah mulai ke develop sebetulnya sih ini tuh, makanya kita namain Super Development. Wih, gokil. Super Development. Pengembangan dari Super Friends tuh Nah, apa? betul. Dan sekarang di masa pandemi seperti ini, udah ada contohnya? Kalau contoh yang baru-baru ini tuh apa tuh, ada tuh teman-teman kita dari Super Friends chapter Sarwa kalau nggak salah tuh. Nah, mereka tuh bikin yang namanya Why Shoe Clean. Why Shoe Clean. Why sepatu. Iya, juga Kenapa sepatu itu harus bersih? Nah, apalagi kan sekarang musim hujan nih. Iya benar. Jadi kayak gitu, pokoknya kita tuh bikin platform. Jadi dalam Super Friend tuh kita punya agenda. Nah, si platform ini tuh adalah wadah buat mengembangin jiwa-jiwa entrepreneurnya si anak-anak Super Friend tersebut. Pasti kan kedepannya bakal beda-beda tuh ya, bakalan banyak. Produknya pasti banyak. Cuman buat saat ini memang dunia persnikeran kan lagi happening gitu kan. Apalagi sneaker sayang banget nih, sneaker mahal yang jutaan. Hey, kotor. sekarang tuh lagi diskon. Di saat pandemi tuh. 5.000 banting harga ya. Nah, untuk kedepannya berarti kita mau bikin sebuah aplikasi. Kalau aplikasi sih aplikasi ini maksudnya langsung kita bikin bisnis. Langsung bikin bisnis langsung. Jadi kita tuh bakalan nyari minat nih ya, minat teman-teman yang memang lu minatnya apaan di sini gitu kan. Saya tuh punya ide kedepannya tuh kayak gini. Ya udah, kita wadahin di situ. Kita arahin juga nih. Semampu kita arahin. Kalau memang ntar pastilah mereka ngedevelop sendiri. Pokoknya kita ngasih platform untuk mereka bisa mengembangkan jiwa entrepreneur mereka. Oke, caranya seperti apa? Berarti langsung aja hubungin Super Friends BDB. Nah, betul. Kamu Langsung DM join aja di Instagram ya. Kira-kira kamu punya bisnis apa, produk apa? Langsung aja ke Super Friends BDB. DM ya. Nanti biar Om Rival juga lihat-lihat ya. Nanti Abah juga jadi saksi 9 sekarang. Kalau nanti Super Friends BDB punya bisnis yang menggurita seperti 9 cacing. Wah, amin. 9 cacing. 9 naga ya. Nah, itu dia obrolan kita malam hari ini Super Friends BDB ya. Jadi sekali lagi di masa pandemi seperti ini kamu jangan menyerah, tetap semangat, dan buat kamu yang punya jiwa entrepreneur, kamu punya produk apapun langsung hubungi DM aja Super Friends BDB ya. Udah gitu ya, untuk quiz kita hari ini kamu langsung nanti lihat di Instastory-nya ya. Yang penting clue-nya udah gua kasih tahu. Yang pertama panas, yang kedua menyalakan, yang ketiga adalah Super Fine Clubs ya, cigarette. Jadi apa itu? Sambungin kata jadi apa ya. Nah, mungkin yang terakhir Abah, apa yang ingin disampaikan untuk Super Friends BDB? Oke, tetap untuk Super Friends BDB tetap kompak, terus lakukanlah sesuatu yang positif, dan jaya selalu. Amin ya. Karena Abah Andris sudah jadi keluarga besar dari Super Friends BDB. Amin. Beberapa event nih sama Abah Andris. Asik. Sabrina, apa yang ingin disampaikan? Untuk kedepannya, untuk Super Friends Bandung Barat semoga makin solid kedepannya. Amin. Terus supaya yang harus dilakuin kedepannya semoga kecapai. Amin. Makin solid aja sih bareng-bareng, seru. Amin. Ya, Om Rival, apa yang disampaikan untuk Super Friends BDB? Pokoknya buat kalian Super Friends tuh be super, stay super, and more super. Yes ya, jadi terima kasih untuk semua ya Abah Andris, terima kasih untuk sama-sama. Sabrina, Rival terima kasih banyak, kemudian juga terima kasih untuk Yans Music Studio, kemudian ada Artbag, Guts Clothing and Barber, Plunder Company, IW Apparel, Y Clean Shoes, BK dan tim DSO Bandung Barat, dan juga untuk semua para Super Friends yang nonton di Insta Live Super Friends BDB. Dan ini dia penampilan terakhir dari Abah Andris. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.